Rehabilitasi 98.000 hektar sawah pasca bencana Sumatera. Jemaah haji lansia dan perempuan wajib diprioritaskan kebutuhan dan fasilitasnya di Tanah Suci. Meikarta jadi rusun subsidi. Halo pemirsa, apa kabar? Selain informasi utama tadi, tentunya kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik mengenai agenda dan juga aktivitas dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Louis Ayu, inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Warga Aceh Tamiang terlibat langsung dalam program Padat Karya, bekerja harian dengan upah dari pemerintah. Inisiatif ini menjadi salah satu langkah pemulihan pasca banjir sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Aceh Tamiang perlahan pulih pasca banjir yang menyisakan lumpur di permukiman, jalan, dan fasilitas pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemulihan dengan pendekatan yang tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga menghidupkan kembali mata pencaharian warga terdampak. Melalui program Padat Karya, warga dilibatkan langsung dalam pembersihan dan pemulihan wilayah dengan upah Rp140.000 per hari. Di pusat kota Kuala Simpang dan sejumlah lokasi terdampak, warga bekerja membersihkan jalan, mengangkut sampah, dan memulihkan fasilitas umum serta sekolah, termasuk SMP Negeri 2 Karangbaru, agar kegiatan belajar mengajar bisa dilanjutkan. Tri Kurniawan, salah satu warga, mengaku sangat terbantu dengan adanya Padat Karya. Beserta kawan-kawan sedang membersihkan untuk segera sekolah SMP Negeri 2 Karangbaru segera pulih, biar supaya belajar mengajar, proses belajar mengajar kembali pulih seperti semula. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan pasca bencana harus jalan dengan pemulihan ekonomi masyarakat. Program Padat Karya tidak hanya membersihkan infrastruktur, tetapi juga memberi penghasilan bagi warga, sekaligus membangun kembali Aceh Tamiang dari bawah bersama masyarakat yang terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah pusat menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pasca bencana di Aceh, tentunya dengan turun langsung ke lapangan. Kehadiran ini memastikan kebutuhan warga terpenuhi dan infrastruktur vital segera kembali berfungsi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh pada Rabu 21 Januari 2026. Rombongan memulai pengecekan di Kabupaten Pidijaya yang masih berstatus tanggap darurat. Di lapangan MTQ Pidijaya, Kepala BNPB memeriksa fasilitas publik, termasuk SMA N2 Merede di Kampung Manesahbi, Kecamatan Murah 2. Banjir menimbun sekolah ini dengan material lumpur. BNPB memastikan sarana pendidikan segera pulih dan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal. Setelah itu rombongan melanjutkan tinjauan ke Kabupaten Biren yang sudah memasuki fase transisi darurat menuju pemulihan. Di lapangan Kotkapu, BNPB bersama Mendagri memeriksa sejumlah infrastruktur terdampak termasuk jembatan. Pengecekan ini mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kehadiran langsung di lapangan membuat langkah penanganan sesuai dengan kondisi di lokasi. BNPB dan Mendagri memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, mulai dari pemukiman, fasilitas pendidikan, hingga sektor vital lain yang mendukung kehidupan sehari-hari. BNPB menegaskan koordinasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan pasca bencana berjalan tepat, cepat, dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan komitmen BNPB untuk hadir di tengah masyarakat. BNPB memastikan seluruh tahapan penanganan bencana, dari tanggap darurat hingga pemulihan, berlangsung efektif. Pemerintah berharap percepatan pemulihan segera mengembalikan aktivitas warga dan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana di masa mendatang. Risna Nur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian RI Andi Arman Sulaiman membongkar praktik penyeludupan 1.000 ton beras ilegal yang masuk tanpa prosedur karantina dan kepabeanan di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun pada 19 Januari 2026.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada Senin 19 Januari 2026 menyusul penangkapan 1.000 ton beras ilegal yang diduga diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan. Mentan menegaskan hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani dan ancaman serius bagi kedaulatan pangan nasional, meski stok beras nasional dalam kondisi aman dan surplus. Mentan pun menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya karena berpotensi merugikan 150 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Pelaku-pelakunya ditindak tegas karena kenapa? Ini akan mempengaruhi petani kita, 115 juta orang seluruh Indonesia petani padi kita. Kemudian kita sudah swasembada. Bapak Presiden sudah mengumumkan di tingkat nasional, di Karawang kemarin, dan di internasional di PBB bahwa kita swasembada. Jangan mengganggu swasembada kita. Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Masa melakukan hal seperti ini, kita sudah surplus, kita banyak, stok kita banyak, ada 3 juta lebih, tetapi memasukkan hanya 1.000 ton, 200 ton, ini tidak benar. Pemerintah bersama Bea Cukai, Karantina, TNI Polri, dan aparat penegak hukum berkomitmen menindak tegas seluruh pelaku kejahatan pangan demi melindungi petani dan menjaga keamanan pangan, serta memastikan swasembada beras tetap terjaga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyepakati pengembalian dana transfer ke daerah atau KDT sebesar 10,8 triliun untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil guna mempercepat proses rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera atas persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam upaya mempercepat rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, pemerintah telah menyepakati pengembalian dana-dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 10,8 triliun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Bima Arya mengatakan kesepakatan pengembalian dana TKD itu telah dilakukan melalui persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya dana TKD dialokasikan untuk berbagai sektor krusial, mulai dari pemulihan ekonomi lokal, pembangunan hunian bagi penyintas, hingga penyediaan kebutuhan aktivitas sehari-hari bagi korban yang terdampak. Kita menyepakati bahwa perlu ada percepatan pemulihan di bencana Sumatera ini. Yang pertama kami sampaikan tadi, persoalan anggaran menjadi penting. Karena itu kami menyampaikan persetujuan Presiden untuk relaksasi transfer keuangan ke daerah kepada seluruh pemerintah daerah di 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi kembali lagi TKD-nya nggak jadi dipotong. Tapi kita minta dialokasikan betul untuk kebutuhan-kebutuhan penanganan bencana. Jumlahnya itu sekitar 10,8 triliun. Kita akan awasi itu. Kita akan fokuskan untuk memastikan mereka menggunakan itu secara tepat. Yang kedua, Kemendagri juga memastikan untuk memudahkan urusan-urusan dokumen kependudukan, KTP, kartu keluarga, semuanya. Kita bantu, kita mudahkan dan tidak dipungut biaya. Gitu. Ketiga, kita minta seluruh kepala daerah agar secepatnya untuk menyampaikan data-data yang dibutuhkan. Karena kan ini perlu nih, kebutuhan itu kan banyak dan dicukupi oleh kementerian-kementerian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyerahkan konsensi lahan pribadi di Aceh untuk konservasi gajah. Prasetyo menyebut isu ini nantinya akan dibawa oleh Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Inggris sebagai bagian dari kerjasama. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatannya menuju London, Inggris melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, nantinya Presiden Prabowo dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Raja Charles III. Pertemuan tersebut dalam rangka melanjutkan komitmen dari Indonesia terkait konsensi lahan pribadi di Aceh untuk konservasi gajah. Kemarin Bapak Presiden bertolak ke UK, ya, ke Inggris,
untuk memenuhi beberapa agenda yang sebenarnya ini sudah dijadwalkan tahun yang lalu, tapi oleh karena beberapa hal jadwal itu kemudian mundur di bulan Januari. Yang pertama, ada rencana Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Raja Charles untuk menindaklanjuti kembali komitmen dari kita berkenaan dengan konservasi gajah di daerah provinsi Aceh, yang waktu itu nih sekaligus juga kami sampaikan kurang lebih hampir mungkin 8 bulan yang lalu kalau saya tidak salah, waktunya adalah Pak Prabowo selaku pribadi ya, bukan selaku presiden, perusahaan beliau yang mendapatkan konsesi di Aceh itu telah menyerahkan atau mengembalikan konsesi tersebut kepada negara untuk statusnya dialihfungsikan bagi perlindungan atau konservasi gajah yang akan bekerja sama dengan pemerintah Inggris itu. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian RI Andi Arman Sulaiman menegaskan pemulihan sektor pertanian pasca bencana merupakan tanggung jawab negara. Kementan menyalurkan bantuan darurat dan juga memasuki fase rehabilitasi lahan sawah terdampak seluas 98.000 hektar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian resmi memulai rehabilitasi lahan sawah pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Groundbreaking dilakukan di Aceh sebagai langkah awal pemulihan sawah terdampak agar petani dapat segera kembali berproduksi. Sejak bencana melanda akhir 2025, Kementan bergerak cepat menyalurkan bantuan darurat dan memasuki fase rehabilitasi lahan sawah terdampak seluas 98.000 hektar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai bentuk dukungan pemulihan, Kementan menyiapkan anggaran rehabilitasi dan optimasi lahan dengan total nilai lebih dari 458 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, sarana produksi, serta dilaksanakan dengan skema padat karya agar petani tetap memiliki penghasilan selama masa pemulihan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengungkapkan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dan sebagai bentuk kepedulian Presiden Prabowo. Kita bantu, dan yang terpenting adalah ini nanti padat karya. Yang punya sawah mengerjakan dan itu dibayarkan nanti biaya ngolah dan perbaikan irigasi dibayarkan pada pemilik sawah supaya dapat lapangan kerja. Totalnya lapangan kerja HOK yang dibutuhkan di sini 200.000 lebih dalam 2 bulan. Jadi masyarakat ini terbuka lapangan kerja untuk masyarakat kita. Dan itu kerjakan punyanya sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengusulkan serangkaian program dan langkah strategis sebagai upaya pemulihan bangkitkan UMKM terdampak bencana di Sumatera. Di antaranya dengan menghubungkan kembali sisi produksi atau supply dan sisi pemerintah atau demand secara bersamaan. Sebagai upaya pemulihan membangkitkan UMKM terdampak bencana di Sumatera, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengusulkan serangkaian program dan langkah strategis, yaitu melalui prinsip supply dan demand. Menteri UMKM menyatakan usulan dari Kementerian UMKM ini masih dalam pembahasan di internal Satgas Tim Ekonomi, terkait menghubungkan kembali sisi produksi atau supply dan sisi permintaan atau demand secara bersamaan. Dari sisi supply, Kementerian UMKM mendorong berbagai skema penyelamatan usaha, mulai dari restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi UMKM, tambahan modal kerja, hingga mengusulkan pemberian bantuan Presiden untuk rehabilitasi dan pemulihan usaha mikro yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Sedangkan untuk memperkuat sisi permintaan, Kementerian UMKM akan mengkonsolidasi platform e-commerce nasional agar membuka laman khusus yang menampilkan produk UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Momentum bencana ini, UMKM di 3 daerah ini kita mau dorong agar bisa lebih kuat, lebih tangguh, dan terjadi transformasi yang lebih positif.
usulan dari Kementerian UMKM ya, ini masih dalam proses pembahasan di internal tim Satgas, di tim ekonomi, yaitu prinsip supply dan demand. Dari sisi supply, pengusaha UMKM-nya sedang kita siapkan. Contoh misalnya, mereka punya kredit utang piutang di bank, itu kita restrukturisasi, relaksasi, kita postpone. Tapi ada juga nih UMKM yang memang dia tidak berakses ke bank. Usulannya kita akan berikan bantuan presiden untuk usaha mikro, rehabilitasi dan pemulihan usaha mikro. Supaya apa? Mereka pegang duit, dari duit itu mereka bisa untuk beli alat-alat. Jadi aspek supply dan demand-nya dapat tuh. Nah yang terakhir, juga kita kan harus membuka partisipasi publik nih. Nah ini kita juga dari Kementerian UMKM akan panggil semua e-commerce. Kita akan konsolidasikan, kita akan minta mereka membuat satu page tersendiri yang isinya tentang bantuan donasi belanja produk Sumatera Utara, Aceh, dan Sumbar. Jadi masyarakat Indonesia semuanya, mereka tidak hanya sekedar memberikan donasi, tapi salah satu bentuk bantuannya mereka beli produk-produk saudara-saudara kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Demi mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih, Kementerian Pekerjaan Umum pulihkan 98 sistem penyediaan air minum atau SPAM. Fasilitas sistem penyediaan air minum atau SPAM yang sempat dikunjungi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo adalah salah satu dari 89 SPAM yang kembali fungsional. Mengingat begitu vitalnya kebutuhan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, pada masa tanggap darurat, Menteri PU menegaskan untuk mempercepat pemulihan akses air bersih bagi warga. Menyadari vitalnya air bersih bagi masyarakat, kerja cepat jajaran kementerian sudah menunjukkan hasil yang sangat bermakna. 89 SPAM sudah kembali fungsional. Agar kebutuhan dasar masyarakat khususnya air bersih terpenuhi, Kementerian PU melakukan upaya darurat, yaitu membangun sumur bor dalam sebagai sumber air sementara. SPAM, PDAM, dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, itu ada total PDAM atau SPAM yang terdampak itu ada 179 di 3 provinsi, dan selama masa tanggap darurat cepat ini, alhamdulillah 89 sudah fungsional. Fungsional ini maksudnya belum 100%, dan tadi itu intake-nya hampir semua intake bermasalah. Karena sungai tadi saya katakan di awal kan sungainya mendadak melebar dan mendangkal, sehingga intake itu kita harus bekerja sama erat dengan antara Cipta Karya dengan sumber daya air supaya air sungai yang sudah menipis ini kita bisa alirkan ke intake-nya PDAM. Sudah ada 89 yang fungsional. Nah, untuk mensupport SPAM ini kita juga membuat beberapa sumur bor dalam. Sumur bor dalam ini adalah sumur-sumur yang kita bor minimum 80 meter, minimum ya. Untuk mendapatkan air dari sumur bor, petugas Kementerian PU mengebor hingga kedalaman minimal 80 meter. Agar air yang diperoleh memenuhi standar kualitas air ber-pH sekitar 7 dan tingkat kekeruhan di bawah 1000 mg per liter. Sejauh ini ada 66 sumur bor dalam masih dalam proses pengerjaan untuk mendukung layanan air bersih di wilayah yang SPAM dan PDAM-nya belum kembali berfungsi. Selain sumur bor dalam, Kementerian PU juga mengupayakan 17 titik sumur bor dangkal yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air non-air minum, seperti mencuci dan keperluan dasar lainnya. Pembangunan sumur bor dalam dan dangkal merupakan gerak cepat pemerintah memastikan air tetap mengalir, sementara proses pemulihan sistem air baku permanen pada tahap rehabilitasi dan rekonstruk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mendikbudristek Brian Yuliarto menyebut 82 perguruan tinggi terlibat pemulihan pasca bencana di Aceh dan juga Sumut serta Sumbar. Ribuan tenaga medis dan relawan dikerahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Dalam pertemuan dialog antara Presiden Prabowo Subianto dan 1000 akademisi di Istana Negara Jakarta, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa 82 perguruan tinggi dilibatkan langsung untuk pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah ini dilakukan atas instruksi Presiden dan bertujuan mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak. Bria menjelaskan bahwa 82 perguruan tinggi tersebut telah mengirimkan 3.746 personil kesehatan, terdiri dari 2.260 tenaga medis, yakni dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan mahasiswa kedokteran, serta 1.267 tenaga kesehatan dan 219 relawan umum. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dari upaya pemulihan dan pelayanan kesehatan masyarakat pasca bencana. Menindaklanjuti arahan langsung Bapak Presiden terkait penanganan bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, perguruan tinggi yang ada bersama-sama dengan kementerian telah melakukan kegiatan di 3 provinsi mencakup 31 kabupaten dan kota, 104 kecamatan dengan melibatkan 82 perguruan tinggi. Perguruan tinggi tentu hadir bukan hanya sebagai pengamat tetapi juga sebagai solusi bagi bangsa. Tentunya ini akan menjadi SDM unggul untuk berperan dalam memajukan bangsa. Selain itu, Bria memaparkan data pendidikan tinggi Indonesia yang mencakup 4.614 perguruan tinggi negeri dan swasta, 303.000 dosen, serta 9,9 juta mahasiswa aktif. Setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan 1,7 juta lulusan baru dari berbagai bidang, mulai dari sains, teknologi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga ilmu sosial dan humaniora, menjadi modal besar bagi daya saing bangsa di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jemaah haji lansia dan perempuan diwajibkan atau diprioritaskan kebutuhan dan fasilitasnya di Tanah Suci. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Informasi kami lanjutkan. Kementerian Haji dan Umroh bertekad akan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh jamaah haji, khususnya jamaah perempuan dan lansia. Pegiat perempuan dan mantan anggota Amirul Hajj 2022 Alisa Wahid mengapresiasi Kementerian Haji yang menyiapkan sejumlah petugas haji perempuan yang lebih banyak. Salah satu tantangan yang harus dilakukan mitigasi sejak ini adalah penanganan dan juga pelayanan terhadap jemaah lanjut usia atau lansia dan perempuan. Anggota Amirul Hajj Perempuan periode 2023-2024 Alisa Wahid mengatakan, selain menyiapkan petugas haji perempuan yang lebih banyak, Kementerian Haji juga harus menyiapkan kebijakan yang memudahkan jemaah lansia dan fasilitas yang dibutuhkan oleh perempuan. Hal tersebut harus dilakukan karena banyak dari jemaah lansia dan perempuan yang membutuhkan waktu dalam beradaptasi dengan kondisi di Arab Saudi. Sudah sebuah tantangan tersendiri, apalagi ketika yang kita layani itu adalah para lansia. Kita berhutang kepada mereka, negara punya hutang kepada para jamaah haji lansia. Karena itu pelayanannya harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi para petugas haji perlu menyiapkan dirinya, meluruskan niatnya, berangkat ke Tanah Suci untuk melayani para lansia ini dengan sebaik-baiknya supaya ibadah hajinya tentu saja menjadi lebih lancar, tapi juga beban untuk negara, untuk misalnya kesehatannya dan lain-lain itu juga lebih rendah ya, jumlah kematiannya bisa kita tekan, jumlah penyakit bisa kita tekan. Tapi itu semuanya dimulai dari para petugas haji. Para petugas haji adalah sumber rasa aman, sumber rasa nyaman bagi para jamaah haji, terutama jamaah haji lansia dan perempuan. Putri Sulung Gus Dur Alisa Wahid menambahkan negara harus terus melakukan inovasi layanan kepada jemaah lansia yang jumlahnya sangat besar yang mencapai 677.000 dan jemaah haji perempuan yang juga mayoritas jumlahnya. Dengan kata lain, pemerintah wajib menyesuaikan pelayanan bagi perempuan dan lansia dalam menjalani ibadah haji tahun ini. Dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 telah dilaporkan secara menyeluruh kepada DPR RI. Hal ini disampaikan setelah rapat koordinasi dengan Komisi 8 pada Rabu 21 Januari yang membahas kesiapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi jamaah di Tanah Suci. Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan kesiapan layanan utama untuk jemaah haji,
mulai dari akomodasi hotel, penyediaan konsumsi, hingga sarana transportasi selama berada di Tanah Suci. Transportasi jemaah telah dirancang menyeluruh mulai dari pergerakan antar kota Mekah dan Madinah, perjalanan menuju Arafah dan Mina, hingga layanan pendukung lainnya. Irfan turut menegaskan bahwa faktor ekonomi global seperti pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan rial Saudi telah diantisipasi sejak dini oleh PKH Haji. Langkah tersebut diambil agar di penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dapat memberikan pelayanan terbaik serta memberikan rasa aman nyaman bagi seluruh jemaah. Alhamdulillah sudah kita laporkan semuanya, mulai dari persiapan akomodasi hotel, persiapan catering untuk makannya, persiapan transportasi di sana, baik transportasi dari hotel ke Arafah, transportasi dari hotel di Mekah ke hotel ke Madinah, ataupun sebaliknya, transportasi dari Arafah ke Musdalifah Mina sudah kita laporkan, dan Alhamdulillah Komisi 8 juga menerima laporan kami, dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang sangat bagus antara kami dan Komisi 8 kita bisa menjalankan proses haji 2026 dengan sebaik-baiknya. Gus, ini kan ada pergerakan nilai tukar rupiah. Apakah berpengaruh juga kepada BP yang dibayarkan? Ada kenaikan atau tidak? Kemudian ini kan udah turun 2 juta ya. Pergerakan dolar maupun real terhadap rupiah itu sudah diantisipasi oleh teman-teman BPKH, dan kami tidak ikut dalam hal itu, dan teman-teman sudah mengantisipasinya sejak beberapa bulan yang lalu. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 3 bulan menjelang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah terus menyempurnakan kesiapan ibadah haji, termasuk pelayanan terhadap jemaah haji. Salah satu sektor yang menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umroh adalah layanan konsumsi dan juga akomodasi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyatakan pentingnya kesiapan petugas haji dalam memastikan layanan akomodasi dan konsumsi jemaah haji berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah, sehingga petugas haji harus fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya soal konsumsi yang kerap menjadi sorotan jemaah haji. Daniel menegaskan petugas haji harus memahami secara utuh alur pelayanan jemaah haji, mulai dari proses penyediaan catering hingga standar layanan akomodasi hotel di Arab Saudi. Memahami alur A sampai Z-nya ya, misalnya terkait dengan catering, bagaimana proses persiapan catering, akomodasi, persiapan hotel, termasuk standarnya. Kami misalnya ke teman-teman MTH semuanya terbuka, misalnya yang terkait dengan catering, berapa harga catering, bahkan kami buka. Misalnya saya memberikan fungsi catering itu kita satu hari sekitar 40 real. 40 real. Paginya itu harganya 10 real. Siang dan malam 15 real. Jadi teman-teman bisa ukur. Jadi itu udah turun dari dulu ada 17, sekarang jadi 15. Dan turunnya luar biasa. Termasuk akomodasi hotel, semuanya kita buka supaya kemudian teman-teman media bisa mengakses, kemudian jamaah juga tahu sehingga mereka paham haknya, paham juga kewajibannya. Dari sebab itu kita ingin kemudian terlibat supaya saling Dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyampaikan adanya efisiensi anggaran dalam penyediaan konsumsi jemaah haji 2026. Anzar Simanjuntak menyebut meski biaya makan per jemaah turun, kramasi dan kualitas makanan justru meningkat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar menjelaskan bahwa efisiensi biaya konsumsi jemaah haji 2026 mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI pada Rabu 21 Januari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Biaya konsumsi per jemaah turun dari Rp40 menjadi Rp36.
Dirinya menyebut meski adanya penurunan biaya, kramasi dan mutu makanan justru meningkat berkat tata kelola yang bersih dan lebih terbuka. Mengantisipasi praktik penyalahgunaan anggaran, Kemenhaj mendorong Komisi 8 DPR RI untuk bersama menyusun regulasi intensif bagi aparatur sipil negara yang berprestasi. Insentif tersebut penting sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya pencegahan praktik rente dan penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Jadi memang ada penghematan ya, ada penurunan belanja konsumsi. Tahun lalu kan kita konsumsi itu sekitar 40 real totalnya. Sedangkan tahun ini per jamaah itu turun jadi 36 real. Jadi makan pagi itu 10 real, makan siang dan malam masing-masing 13 real. Jadi ada penurunan sekitar 4 real. Tapi gramasi makanannya atau kualitas makanannya itu naik. Jadi kualitasnya naik tapi harganya bisa kita turunkan. Kenapa bisa dilakukan itu? Karena efisiensi dalam konteks kita memastikan proses penyediaannya itu tanpa ada rente, ada korupsi, ada cashback istilah Pak Menteri dan sebagainya. Jadi kita memastikan prosesnya terbuka, prosesnya bersih. Kira-kira itu. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang meninjau langsung jalur kereta api lintas Pekalongan Sragi, Jawa Tengah yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung jalur kereta api lintas Pekalongan Sragi yang terdampak banjir akibat cuaca ekstrim. Peninjauan dilakukan untuk memastikan langkah penanganan berjalan cepat dan terukur tanpa mengabaikan aspek keselamatan perjalanan kereta api. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian sejak awal kejadian telah melakukan koordinasi intensif dengan PT Kereta Api Indonesia, BMKG, pemerintah daerah, serta aparat setempat. Keputusan teknis operasional diambil secara cepat untuk menjaga keselamatan penumpang dan kelancaran transportasi. PT KAI telah melakukan peninggian jalur rel setinggi 23 cm. Pekerjaan akan dilanjutkan dengan rencana peninggian hingga maksimal 50 cm sepanjang kurang lebih 600 meter. Termasuk penyesuaian struktur jembatan dan emplasemen yang sebelumnya teridentifikasi mengalami cekungan. Menteri Perhubungan menyampaikan keprihatinan atas banjir yang terjadi di Jawa Tengah karena berdampak pada keselamatan masyarakat dan operasional transportasi khususnya kereta api. Kita siang ini melihat beberapa titik yang jalur kereta apinya tergenang. Ini adalah bagian dari kita untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nataru kemarin dan juga persiapan kita dalam menghadapi Lebaran. Jadi beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Direksi PT KAI, langkah-langkah apa yang akan dilakukan yang sifatnya jangka pendek dan juga nanti jangka panjang. Jadi kita harus memikirkan bagaimana mengatasi banjir yang mungkin pada saat ini adalah yang agak sedikit lebih besar ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini harus kita antisipasi untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kementerian Perhubungan berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga proses pemulihan dapat diselesaikan lebih cepat dan operasional perjalanan kereta api kembali normal sepenuhnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi bersama Kepala Basarnas memantau jalannya operasi pencarian dan evakuasi pesawat ATR PKTHT yang masih berlangsung intensif. Saat ini lebih dari 1.200 personel gabungan dikerahkan di tengah kondisi lokasi yang sulit serta cuaca yang ekstrim. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi bersama dengan Kepala Basarnas memantau langsung jalannya operasi pencarian dan evakuasi pesawat ATR PKTHT di posko pencarian pesawat ATR Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada 19 Januari 2026.
Saat ini lebih dari 1.200 personil gabungan dikerahkan di tengah kondisi medan sulit yang juga serta cuaca ekstrim. Menurut Basarnas, fokus utama saat ini ialah pencarian korban dengan harapan dapat menemukan korban dalam keadaan selamat. Sejumlah bagian pesawat telah berhasil ditemukan dan akan diserahkan kepada KNKT sebagai bahan investigasi lebih lanjut. Terkait penyebab kecelakaan, Menhub menyampaikan bahwa pemerintah menunggu hasil resmi investigasi KNKT setelah seluruh bukti termasuk black box berhasil dikumpulkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi mengapresiasi komitmen Polri dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan juga anak-anak. Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Arifah Fauzi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Apresiasi diberikan atas komitmen Polri dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan Direktorat PPA dan PPO di 11 Polda dan 22 Polres. Menurut Arifah, pembentukan direktorat ini menjadi bukti komitmen Polri melindungi korban dan memberikan kesempatan yang setara kepada polisi wanita untuk memimpin dan menjalankan tugas strategis. Fauzia menilai kepercayaan yang diberikan Kapolri kepada Polwan untuk memimpin Direktorat PPA dan PPO merupakan langkah penting dalam memastikan layanan yang lebih sensitif terhadap korban. Lebih lanjut, Fauzia menyatakan kehadiran Direktorat PPA dan PPO diharapkan dapat mewujudkan layanan terpadu sesuai amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri atas komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua juga apresiasi karena telah memberikan kesempatan setara kepada para polwan dengan dibentuknya Ditres PPA PPO di 11 Polda dan juga 22 Satres PPA PPO di tingkat di Polres. Ini adalah sebuah komitmen bagaimana negara hadir untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Bapak Kapolri telah memberikan kepercayaan kepada Polwan untuk ditugaskan memimpin Direktorat PPA PPO dan juga di tingkat Polres. Kami berharap tentunya dengan keberadaan lembaga ini bisa mewujudkan layanan terpadu sebagaimana dari amanat Undang-Undang TPKS. Jadi kita bisa lebih memperkuat kolaborasi kita agar para korban yang mengalami kekerasan ini mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan persoalannya dan mendapatkan pendampingan yang menyeluruh. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PKP audiensi ke KPK bahas lahan Meikarta. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyambangi pimpinan KPK untuk menindaklanjuti penggunaan lahan Meikarta untuk dibangun menjadi kawasan rumah susun bersubsidi. Pembangunan rusun subsidi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah dikebut saat ini. Usai pembangunan ini menjadi prioritas utama dalam program prioritas perumahan rakyat milik Presiden Prabowo. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin pembangunan rusun subsidi di lahan Meikarta telah memiliki kepastian hukum yang jelas. Pasalnya lahan tersebut memiliki sejumlah masalah beberapa tahun silam. Nantinya pembangunan rusun subsidi ini akan dikembangkan oleh Lipo Group dan ditargetkan capai sekitar 100 hingga 200 ribu unit hingga akhir pembangunan. Hal ini disampaikan Aras saat seusai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Rabu petang. Tahun ini prioritas kami adalah membangun rumah susun subsidi. Ya, dan titik pertama hari ini
saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi, dan dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum untuk di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi. Jadi terima kasih Pak Budi, saya merasa ada kepastian hukum karena 3 pihak itu menunggu kepastian. Yang pertama itu adalah dari rakyatnya sendiri yang saya sudah 2 kali datang ke kawasan itu, saya bertemu langsung dengan masyarakatnya di situ. Saya datang ke sekolah, saya datang ke rumah sakit, saya datang ke pasarnya, saya datang ke kawasan industrinya, jadi saya lihat langsung. Jadi kepastian hukumnya seperti apa? Nah, hari ini terjawab. Meski adanya tindak pidana korupsi suap izin begitu, maka tentu KPK juga mewanti. Jadi sedari awal, kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bagaimana kita menciptakan ekosistem ini bisa betul-betul bersih, maka pada aspek perizinannya ini harus betul-betul firm. Jadi tadi sudah disampaikan juga rencana bertemu dengan pemerintah daerah begitu Pak ya, itu juga harus menjadi poin memastikan bahwa perizinan ini nanti betul-betul clear. Sebagai salah satu alat penegak hukum di tanah air, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan turut mengawasi perizinan dalam pembangunan program perumahan oleh para pihak pengembang. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan proyek raksasa Meikarta di Jawa Barat akan dikembangkan menjadi hunian bersubsidi bagi rakyat. Kepastian ini didapati usai Kementerian PKP berkonsultasi langsung dengan KPK terkait status hukum dan perizinan proyek tersebut. Menteri PKP Marwarar Sirait bergerak cepat mencari solusi hunian masif di kawasan pendukung selain Jakarta. Usai melakukan diskusi selama 3 jam bersama pimpinan KPK, pemerintah menyatakan proyek Meikarta bisa segera dilanjutkan untuk pembangunan rumah susun subsidi. Pemerintah kini tengah mempersiapkan rencana desain, skema pembiayaan hingga aturan kepemilikan untuk merealisasikan hunian subsidi di Meikarta. Langkah ini diambil karena jumlah unit yang tersedia di kawasan tersebut sangat masif dan dinilai mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR memiliki hunian layak. Pada tahun ini, Kementerian PKP secara tegas mengalihkan fokus kerja dari rumah tapak ke rumah susun subsidi. Meikarta menjadi salah satu titik strategis di Jawa Barat selain beberapa lokasi lain di Jakarta seperti Kemayoran dan Pulau Gebang. Siang saya 3 jam diskusi dengan KPK, dengan pimpinan KPK Pak Johannes Tanah, bahwa saya minta clearance apakah Meikarta bisa dibangun untuk rumah susun subsidi, dan tadi Meikarta sudah dinyatakan bisa. Karena itu kita akan mulai segera untuk membuat skema, aturan, ya, hunian, skema pembiayaan, dan desain dan sebagainya untuk kita bisa bangun di Meikarta. Karena jumlahnya itu masif. Jadi kita akan segera jalan di kota-kota besar di Indonesia ini. Seluruh proses pembangunan di Meikarta dipastikan akan mengikuti aturan hukum yang berlaku serta diawasi oleh BPKB dan Kejaksaan. Pemerintah berharap proyek ini dapat berjalan dengan cepat dan berkualitas untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Wamenkomdigi Nezar Patria mengajak komunitas internet aktif mengedukasi masyarakat soal teknologi saat darurat. Langkah ini penting agar masyarakat tetap terkoneksi saat infrastruktur terganggu. Saat situasi darurat, pemanfaatan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong pegiat komunitas internet untuk berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar tetap terkoneksi saat terjadi gangguan infrastruktur. Ajakan ini disampaikannya pada acara School of Community Networks Indonesia di Yogyakarta pada 15 Januari 2026. Nezar menekankan bahwa internet kini menjadi kebutuhan vital yang baru terasa saat akses terputus, seperti saat banjir di Aceh beberapa waktu lalu. Ia menceritakan kesulitan di lapangan, mulai dari sungai yang meluap hingga putusnya jembatan di Bener Meriah dan Biren yang menghambat perbaikan listrik dan menara BTS. Menurutnya partisipasi komunitas sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Dengan saya kira apa yang kalian lakukan sangat penting dan berangka memperkuat
pertangguhan infrastruktur telekomunikasi kita dan juga memperkuat ketahanan nasional dalam rangka transformasi digital. Sedikit sharing aja, Komdigi baru saja mengeluarkan Renstra, rencana strategis transformasi digital 2025-2029. Dan di situ kita memakai tagline baru yang kita sebut dengan terhubung, tumbuh, terjaga. Jadi ada 3 T. T3. T3 untuk bisa mengatasi 3 T gitu ya, kurang lebih gitu. Terhubung itu bermakna pada konektivitas, jaringan telekomunikasi, infrastruktur digital. Lalu kemudian tumbuh bermakna bagaimana konektivitas yang sudah terhubung ini bisa meaningful, ya, bisa meaningful oleh masyarakat sehingga dia bisa memperkuat ekosistem digital. Nah, ekosistem digital ini kita harapkan juga bisa memberikan impact untuk apa? Ekonomi digital, sehingga ekonomi digital ini bisa tumbuh lebih baik. Pemerintah membuka pintu kolaborasi bagi semua pihak untuk memperkuat infrastruktur digital sehingga masyarakat bisa lebih siap menghadapi darurat di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi perihal usulan pemilu menggunakan sistem elektronik atau e-voting. Menurutnya hal tersebut harus dikaji terlebih dahulu untuk mendesain pemilu yang sesuai dengan budaya dan juga karakter bangsa Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penerapan pemilu dengan menggunakan sistem e-voting belum bisa dipastikan cocok dengan negara Indonesia meski negara luar telah menerapkannya. Prasetyo menyebut pemilu melalui sistem elektronik atau e-voting harus dikaji terlebih dahulu untuk mendesain pemilu yang lebih baik. Dirinya menilai dalam penerapan sistem pemilu harus sesuai budaya dan karakter bangsa Indonesia. Ia menegaskan dalam pengajian mekanisme pemilu baru harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya kita bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilihan kita itu jauh lebih baik lagi. Tetapi sebagaimana yang tadi juga sudah kami tekankan bahwa yang paling mendasar adalah bagaimana sistem pemilihan itu satu adalah mencerminkan sistem yang kita yakini paling tepat untuk bangsa dan negara kita. Karena masing-masing negara punya sistem yang kemudian tidak selalu sistem negara lain itu lebih baik atau cocok diterapkan di negara kita. Kedua, tentunya kita harus berpikir sebagai sebuah bangsa bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan, bahwa kepentingan atau kebaikan untuk bangsa dan negara, terutama juga kebaikan untuk masyarakat juga harus dipikirkan. Landasannya itu. Jadi kalau kajian, kalau menurut kami harus ya, siapapun itu pemerintah, kemudian DPR, kemudian teman-teman akademisi yang memiliki keilmuan dalam sistem pemiluan, tapi tujuannya itu bukan tujuannya untuk misalnya sistem yang kami gagas itu adalah yang paling benar atau sistem ini yang paling benar. Mari kita mencari sistem yang memang betul-betul itu sesuai dengan budaya karakter bangsa kita. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Mendikbudristek Bryan Yuliarto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan melalui program beasiswa. Langkah ini bertujuan mendukung generasi muda agar mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah Indonesia memperluas akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bryan Yuliarto menyampaikan bahwa salah satu upayanya adalah program beasiswa untuk mendukung generasi muda bersaing di kancah global. Hal tersebut disampaikan dalam forum dialog Presiden RI dengan akademisi di Istana Negara Jakarta. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah menyiapkan 5.750 beasiswa LPDP, terdiri dari 1.000 kursi untuk S1 beasiswa Garuda, 4.000 kursi untuk S2 dan S3, serta 750 kursi khusus dokter spesialis.
Mendikbudristek Brian menekankan bahwa pemberian beasiswa S2 dan S3 akan lebih terfokus pada bidang strategis untuk memperkuat daya saing bangsa. Program ini terus diperkuat untuk memastikan anak-anak bangsa dari keluarga yang tidak mampu tetap dapat mengakses pendidikan tinggi. Program LPDP secara konsisten juga terus melahirkan talenta unggul. Pada saat ini LPDP ongoing berjumlah lebih dari 6.700 mahasiswa dan tahun ini akan diberikan 5.750 beasiswa. Program beasiswa yang S2, S3 itu akan diselaraskan dengan target pertumbuhan industri yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden dalam Asta Cita. Selain LPDP, pemerintah juga memperkuat program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang kini menanggung biaya hidup dan SPP lebih dari 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran total 16 triliun per tahun. Langkah ini memastikan tidak ada anak bangsa yang terkendala biaya untuk menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi bahwa Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono diusulkan untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengkonfirmasi bahwa Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono resmi dicalonkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Hal ini disampaikan Mensesnek di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah mengirimkan surat Presiden atau surpres kepada DPR RI terkait calon pengganti Juda Agung. Meski Mensesnek tidak merinci seluruh nama, Mensesnek membenarkan bahwa terdapat 3 nama yang diajukan dalam surpres tersebut. Thomas akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung yang telah mengajukan surat pengunduran diri. Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surpres ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Ciwandono. Mas, Deputi Gubernur yang mundur itu siapa ya, Mas? Namanya atas nama Pak Yuda. Berapa nama, Pak? 3 nama. Siapa-siapa yang pasti? Nanti aku cek ya, Kak. Jika terpilih, posisi Thomas Ciwandono akan bertransisi dari otoritas fiskal di Kementerian Keuangan ke otoritas moneter di Bank Indonesia. Sesuai prosedur, setelah DPR menerima surat Presiden, komisi terkait akan segera menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses ini dilakukan untuk melihat visi dan misi para calon dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter nasional di tengah tantangan ekonomi global. Publik kini menanti siapa 2 nama lainnya yang akan bersaing dengan Thomas Ciwandono untuk menduduki kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Ruang Kabinet edisi kali ini. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.